semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Bedanya apa, cara pakai rumusnya seperti apa, kemudian kalau misalkan ada error gimana cara mengatasinya. Jadi kita akan bahas itu kurang lebih dalam beberapa menit ke depan. Sebelum kita membahas, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga rekan saya. Dengan saya sendiri, Kada Gusti Dwi Putra, dengan NIM 25020100016, dan rekan saya Iputu Munggah Wirawan dengan NIM 25020100014. Jadi tidak perlu lama lagi, kita langsung ke poin pembahasan sampai kalian itu bisa langsung latihan. Jadi pertama-tama mungkin kita bahas dulu apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah fitur yang keren banget di Excel, yang dimana kalian bisa mencari sebuah data berdasarkan suatu informasi yang bisa kalian pakai untuk mencari data di tabel yang lain. Simpelnya seperti itu. Langsung saja, misalkan di sini saya mempunyai data tanggal pemesanannya, nomor pemesanannya. Jadi saya ingin tahu nama customernya itu siapa, domisilinya itu di mana, serta lama pengirimannya itu tuh berapa lama. Di sisi lain saya memiliki data referensi di mana ada nomor pemesanan dari nomor 1, 101 sampai 110 yang menjadi kode nama customer dan jenis kelaminnya itu apa, serta domisilinya itu berada di mana. Pada tabel kedua, saya memiliki tabel yang sedikit berbeda, membentuk yang memanjang, di mana berisi data kota-kota dari setiap pelanggan, customer, dan lama pengiriman di setiap daerah seperti Jakarta yaitu 1 hari dan Bandung 2 hari serta yang lainnya. Jadi kedua tabel ini adalah tabel yang berbeda. Nah, di sini kita balik lagi. Di sini kita memiliki dua informasi, yaitu tanggal pemesanan dan juga nomor pemesanan. Data yang harus kita isi yaitu nama customer, domisili, dan juga lama pengirimannya. Di sini kalian bisa lihat ada data kunci, yaitu di nomor pemesanan, untuk kalian gunakan mengisi tabel nama customer, domisili, dan juga lama pengirimannya. Nah, kenapa nomor pemesanan ini bisa dikatakan sebagai kata kunci? Jika kalian balik lagi, kalian bisa melihat nomor pemesanan ini memiliki data, yaitu memberitahu bahwa Andi, nama customer dari 101, jenis kelaminnya laki-laki, domisilinya itu di Bandung. Jadi dari data ini kita tahu bahwa kata kuncinya itu ada di sini. Nanti kita gunakan untuk mengisi data ini. Seperti itu. Selanjutnya, untuk lama pengiriman, kita menggunakan domisili yang pada daftar tabel referensi agar kita tahu berapa lama pengiriman barang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Kapan kalian harus menggunakan VLOOKUP dan kapan kalian harus menggunakan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu vertical lookup. Biasanya kalian gunakan itu untuk mencari data vertikal seperti memanjang ke bawah. Dan kalian bisa menggunakan HLOOKUP jika kalian ingin mencari data memanjang ke kanan seperti horizontal. Jadi yang dimaksud data vertical lookup itu adalah seperti ini, data yang memanjang ke bawah. Sedangkan yang dimaksud HLOOKUP itu seperti ini, data yang memanjang ke samping. Bisa juga ditambahkan seperti ini. Dan yang ini kalian bisa tambahkan ke sini. Yang mau saya bahas juga, kenapa sih VLOOKUP itu lebih banyak digunakan? Jawabannya simpel, karena data yang sering kita gunakan itu dibentuknya memanjang ke bawah, yaitu vertikal, bukan memanjang ke kanan, horizontal. Oke, selanjutnya kita akan mencari nama customer menggunakan rumus VLOOKUP karena data yang kita gunakan itu memanjang ke bawah.
caranya seperti ini. Pertama kita ketikkan dulu rumus VLOOKUP. Nah, setelah itu Excel akan menginstruksikan kita langkah selanjutnya, yaitu lookup value. Value-nya itu berada di pada data tersebut, data ini. Nah, setelah itu Excel sesuaikan dengan settingan Excel lain-lainnya. Ada yang titik koma, ada yang koma, ada juga yang titik. Nah, di laptop saya itu menggunakan koma untuk lanjut ke step berikutnya. Setelah itu Excel meminta table array. Table array itu yang berada pada data referensi. Tabel yang dimaksud itu adalah semua tabel yang ada di sini. Jadi kalian blok dari ujung kiri atas ke kurung bawah. Nah, setelah kalian blok, kalian tekan F4 untuk mengunci agar tidak lari kemana-mana. Selanjutnya, koma. Nah, cool index number ini kita menggunakan tabel nomor mana? Karena kita ingin mencari nama customer, kita gunakan tabel yang nomor 2. Kalian ketikkan 2, koma untuk lanjut. Lalu range lookup itu kalian gunakan 0 saja biar tidak error. Setelah itu kalian kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis akan tertera nama dari tabel data ini. Tinggal kalian tarik ke bawah untuk membagikan rumusnya. Nah, nama customer pun sudah berhasil dibuat menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, selanjutnya kita akan mencari domisili dari customer. Nah, karena domisili ini masih ada di tabel yang berbentuk vertikal, jadi kita akan masih menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita ketikkan rumusnya. Lalu kita akan mencari lookup value yang mana terdapat di nomor pemesan. Selanjutnya, kita mencari table array yang terdapat di data referensi. Ini akan kita blok seluruh datanya, lalu kita kunci agar tidak lari kemana-mana. Nah, karena domisili ini berada di tabel keempat, jadi kolom indeksnya kita ketikkan 4 setelah koma. Lalu kita tambahkan value 0 atau false agar tidak error, dan kita tutup kurungnya. Nah, di sini sudah terlihat, dan untuk melanjutkan rumusnya kita tinggal blok ke bawah. Jadi seperti itu. Akan mencari data lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini sedikit berbeda karena data referensinya itu berbentuk tabel yang memanjang ke samping atau horizontal. Jadi kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, untuk lookup value-nya ini juga akan berbeda karena kita mencari lama pengiriman berbasis domisili. Jadi lookup value-nya adalah domisili dari customer. Kita tambahkan koma. Selanjutnya kita akan cari di data referensi yang horizontal. Kita blok datanya. Kita kunci agar datanya tidak lari. Nah, karena kita akan mencari lama pengiriman, jadi row index number-nya kita pakai row yang kedua. Kita tambahkan 0 atau false value agar tidak error, lalu di enter. Dan untuk melanjutkan rumusnya tinggal kita blok ke bawah. Nah, inti dari kedua fungsi ini adalah untuk mengambil data dari tabel referensi lain secara otomatis dan cepat berdasarkan nilai kunci yang sama, sehingga menghindari pengecekan data secara manual. VLOOKUP digunakan ketika tabel referensi disusun secara vertikal atau memanjang ke bawah. Bentuk yang paling umum digunakan dalam database menjadikannya fungsi yang lebih sering dipakai. Sementara itu, lookup digunakan ketika tabel referensi disusun secara horizontal atau seperti ini. Cara kerja kedua rumus melibatkan penentuan lookup value atau nilai kunci, pemblokiran table array atau rentang data referensi yang harus dikunci menggunakan F4, penentuan index number atau nomor kolom untuk VLOOKUP atau nomor baris untuk lookup, dan umumnya menggunakan argumen false atau 0 yang kita ketikkan tadi untuk memastikan pencarian data benar-benar sesuai atau exact match. Dengan menguasai kedua fungsi ini, pengguna dapat mengerjakan data dan mengisi kolom secara efisien berdasarkan bentuk tabel referensi yang mereka miliki. Oke, tak kerasa materi hari ini sudah selesai tentang VLOOKUP dan lookup.
Sekian yang saya bisa bahas pada pertemuan kali ini. Saya Kadek Gusti Dwi Putra dan serta rekan saya Iputu Munggah Wirawan pamit undur diri. Terima kasih.